Masih dengan J030411144 kelas praktikum TKP 2. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai praktikum pertemuan 11 mata kuliah rangkaian logika dan deduksi digital, yaitu rangkaian memori. Memori sendiri merupakan rangkaian digital yang berupa kumpulan dari register-register untuk menyimpan kata-kata biner, baik berupa program ataupun data. Nah, kata biner ini umumnya terorganisir dalam label 4 bit, byte 8 bit, word 16 bit, dan double word 32 bit. Nah, kemampuan memori untuk menyimpan data ini disebut dengan kapasitas memori. Kapasitas memori sendiri ditentukan oleh lebar alamat atau jumlah lokasi dan juga lebar data atau jumlah bit per katanya. Secara umum, ada dua tipe memori. Yang pertama itu ada non-volatil dan yang kedua ada volatil. Untuk tipe memori non-volatil, data yang tersimpan di dalam memori ini tidak akan hilang meskipun daya listrik ataupun komputer dimatikan. Contoh dari tipe memori ini yaitu ROM, read only memory. Dan yang kedua itu tipe memori volatil. Pada tipe memori ini, data yang disimpan di dalamnya akan hilang jika daya listrik yang terhubung ke dalam memori ini juga dimatikan. Contoh dari memori ini yaitu RAM, Random Access Memory. Pada sistem memori komputer terdapat alamat-alamat biner yang dapat mengandung 16 bit atau di mana jika memori ini memiliki alamat biner 16 bit, maka akan dikonversikan ke dalam alamat heksadesimal. Ini merupakan gambar rangkaian memori yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk membuat rangkaian memori ini terdapat beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama itu ada IC 7489. IC 7489 ini merupakan salah satu IC memori yang termasuk ke dalam IC RAM statis, yang berarti rangkaian memori ini termasuk ke dalam rangkaian memori tipe volatil atau sementara. Kemudian di sini ada 4 buah logic set sebagai input, di mana nantinya input data ini akan digunakan sebagai data yang akan kita simpan. Kemudian 4 logic set kembali di bawah ini digunakan sebagai alamat. Ini berfungsi sebagai alamat penyimpanan dari data yang telah diinputkan. Kemudian logic set yang di bawah ini itu yang terhubung dengan embedded itu ada prog dan write. Prog sendiri berfungsi untuk menghapus data output, bukan data dari penyimpanannya. Kemudian write sendiri berfungsi untuk menyimpan data yang kalian inputkan ke dalam alamat. Kemudian ada 4 buah resistor untuk mematikan, power, not, dan juga 4 buah output yang sesuai dengan input. Kita akan melihat proses pembuatan dari rangkaian memori ini. Kerja dari rangkaian ini, yang pertama kita menginputkan alamat yang akan kita tuju untuk menyimpan data. Kemudian kita inputkan datanya, lalu pastikan prog dan write ini berada dalam kondisi 0 sehingga hasil output yang dihasilkan itu sama seperti input data. Kemudian untuk menyimpan data yang telah diinputkan ke dalam alamat, kita ubah nilai pada write ini menjadi 1. Kemudian untuk menghapus data pada outputnya, kita ubah prognya menjadi 1. Sedangkan untuk membuktikan apakah alamat yang telah kita tuju tadi menyimpan datanya atau tidak, maka yang pertama itu pastikan prog dan write ini berada dalam kondisi 1. Kemudian kita ketikkan alamatnya, kita inputkan alamatnya, lalu ubah prognya itu ke dalam kondisi 0. Dan kita bisa melihat hasil outputnya apakah sesuai atau tidak dengan yang sudah diinputkan sebelumnya. Untuk menguji rangkaian memori ini,
Di sini sudah terdapat tabel pengujiannya. Kita lakukan praktiknya. Yang pertama, kita inputkan alamat 1000. Oke, berarti alamatnya 1000 dengan inputan data 0111. 0111. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari output itu sudah sesuai dengan inputnya. Kemudian kita simpan dengan klik write, lalu OK untuk menghapus. Oke. Kemudian untuk alamat yang kedua, yaitu 0100 dengan inputan data 0011. Sesuai, kita simpan. Nah, untuk yang ketiga, alamatnya itu 0010 dengan inputan data 0001. Kita simpan. Kemudian untuk yang keempat, alamatnya itu 0001 dengan inputan data 0010. Simpan. Nah, sekarang saya akan coba membuktikan terlebih dahulu atau menguji apakah alamat yang 4 alamat tadi sudah menyimpan inputan datanya atau belum. Yang alamat yang pertama itu 1000, program write-nya sudah bernilai 1. Kemudian kita ubah nilai proc-nya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil output yang dihasilkan, yaitu 0111. Sudah sesuai, berarti pada percobaan yang pertama, alamat dapat menyimpan outputnya. Kemudian alamat yang kedua itu 0100. Pada alamat 0100 itu disimpan output 0011. Benar. Kemudian yang ketiga itu 0010. Dia menyimpan output 0001. Benar. Yang keempat itu alamatnya 0001. Di sini output yang dihasilkan itu 0010. Berarti keempat alamat tadi itu sudah benar bisa menyimpan inputan data yang sesuai dengan tabel pengujian ini. Oke, sekarang untuk percobaan dari yang kelima sampai yang ke-8. Untuk alamat yang kelima itu 0011 dengan inputan 0100. Simpan. Kemudian untuk yang ke-6, alamatnya 1011 dengan inputan data 100. Kita simpan. Oke, kemudian untuk yang ke-7, alamatnya itu 0111 dengan inputan 1110. Kebalikannya dari alamat. Kita simpan. Dan untuk alamat yang
terakhir 111 dengan inputan data 1100. Kita ubah dulu inputan datanya agar kita bisa membuktikan apakah halaman tersebut sudah menyimpan data. Kita akan mencoba membuktikannya dari yang terakhir dulu. Itu halaman ke-8, 1111. Dia akan menyimpan output 1100. Kemudian yang ke-7, 0111. Dia menyimpan input 1110. Kemudian yang ke-6 itu 1011. Dia menyimpan input 1000. Dan yang ke-5 dengan alamat 0011. Dia menyimpan alamat 0100. Jadi di sini sudah terbukti bahwa rangkaian memori ini sudah sesuai dan bisa menyimpan alamat yang sesuai dengan tabel pengujian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.